Yo guys, welcome back to Loud Talk ID dengan gue Philip Villarwan di sini. Sekarang pada episode kali ini gue bakalan bahas tentang teori keadilan dan juga bagaimana kita melihat suatu keadilan yang tidak hanya ada dari pandangan kita aja. Oleh karena itu, daripada kita berlama-lama lagi, masuk aja dulu ke episode kali ini. Tapi sebelum lo pada masuk ke episode kali ini, yuk klik dulu tombol like, dan juga subscribe agar gue bisa lebih berkembang kembali untuk memberikan pengajaran-pengajaran atau edukasi terkait dengan hukum kepada masyarakat Indonesia gitu. Konten kita kali ini tentang teori keadilan, yang mana gue gak akan banyak-banyak bawa teori keadilan. Gue cuma mungkin bawa dua aja nih, yang menurut gue bisa menjadi pembeda dan juga kita bisa lebih cepat masuk dalam pikiran kita gitu. Kita lebih cepat ngerti gitu. Sebelum gue masuk, gue bakal nanya dulu nih sama kalian nih. Kita bakal bikin cerita nih. Ada kasus di mana terdapat sebuah kereta api melewati suatu rel, di mana rel itu ada dua pecahan, ke kiri dan ke kanan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah kereta tersebut ternyata remnya belum, di mana dia ada pilihan entah untuk belok ke kanan terobos, yang akhirnya menabrak tiga pekerja. Jadi ada tiga pekerja di situ sedang memperbaiki rel kereta, tiga pekerja, atau dia akan ke kiri menabrak palang yang akhirnya membuat satu gerbong kereta yang berisikan 100 orang meninggal. Kalau kalian ada di posisi itu dan kalian sebagai masinisnya, kalian akan pilih lewat yang mana? Ke kanan dengan menabrak 3 orang pekerja tadi, atau ke kiri yang akhirnya mengakibatkan 100 orang meninggal. Kedua, terdapat 4 orang yang sakit berbeda. Yang pertama sakit jantung, yang kedua sakit ginjal, yang ketiga sakit liver, yang keempat ini dia ada kerusakan pada retina matanya. Keempat-empatnya ini butuh penanganan secara cepat oleh tim dokter. Ketika dokternya melihat keempat orang ini, dokter mengatakan bahwa kita tidak punya lagi persediaan untuk organ-organ tersebut. Tidak lama kemudian lewatlah satu orang, kayak gini, dan orang ini sehat walafiat. Dia datang ke dokter cuma flu saja, masalahnya flu aja. Dokter ini melihat bahwa orang tadi satu ini seluruh aspek organnya dari atas sampai bawah itu sehat semua, yang dapat ditransplantasikan kepada 4 orang tadi yang sedang membutuhkan. Pertanyaan gue adalah, seandainya lu menjadi seorang dokter tadi, lu pilih untuk membunuh satu orang ini demi menyelamatkan 4 orang, atau membiarkan 4 orang ini meninggal dengan pikiran bahwa satu orang tadi tidak berhak untuk dibunuh hanya karena menyelamatkan 4 orang ini? Dua pertanyaan tadi mungkin akan menghasilkan jawaban yang berbeda di antara kalian semua, atau mungkin polanya agak sama. Disitulah awal munculnya teori keadilan. Sebelum gue beranjak lebih jauh, gue akan menjabarkan 2 teori keadilan yang mana nanti akan menjelaskan terkait analogi awal dari video ini. Teori pertama, utilitarianisme. Siapa pencetusnya? Jeremy Bentham. Jeremy Bentham mengatakan teori utilitarianisme ini sebagai the greatest happiness or the greatest number. Maksudnya apa? Bahwa suatu hal dapat disebut sebagai keadilan saat memenuhi kebahagiaan, saat itu merupakan pilihan-pilihan dari mayoritas masyarakat luas. Teori keadilan ini lebih melihat terkait berapa banyak jumlah orang yang diuntungkan sehingga menjadikan hal tersebut adalah suatu keadilan di lingkungan tersebut. Kita melihat bahwa adanya pelaku pelecehan seksual misalnya seperti itu. Di otak kita adalah pria ini misalnya ini laki-laki ya, pria ini berhak untuk dijatuhi hukuman mati misalnya gitu. Dengan dasar apa? Keadilan di otak kita tertanam adalah lebih baik kita penjarakan satu orang ini daripada dia mengganggu ketertiban umum. Dia merupakan penyakit dari masyarakat. Di sini melihat bahwa keadilan di otak kita adalah di saat semua orang merasa aman, semua orang merasa adil, dan semua orang bahagia. Itu menurut kita keadilan. Oleh karena itu, misalnya kayak kasus kemarin yang pembangunan jalan tol oleh pemerintahan Jokowi gitu. Entah membangun, entah meresmikan, tapi pembangunan jalan tol di era Jokowi itu mendapatkan pro dan kontra. Pro-nya adalah pembangunan jalan tol mampu memberikan aksesibilitas
kepada orang-orang yang memudahkan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pembangunan jalan tol kan namanya juga jalan tol ya. Ini kan jalur cepat yang memudahkan kita untuk sampai ke tempat lain tanpa melalui jalur biasa. Dan di pikiran kita, ya jalan tol tuh ya bagus-bagus aja gitu. Pajak dari negara digunakan untuk membangun jalan tol misalnya, atau ya dimanfaatkan untuk hal lain, menurut kita ya bagus-bagus aja. Cuman ada dari pihak kontra yang mengatakan bahwa ya rugilah. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa merasakan loh jalan tol itu. Karena yang mampu merasakan jalan tol ya hanya kendaraan-kendaraan seperti mobil, truk, bis, dan lain sebagainya. Yang kita ngerasa bahwa pembuatan jalan tol ini menggunakan pajak dari rakyat-rakyat, seluruh rakyat Indonesia, yang digunakan untuk kepentingan minoritas loh, kepentingan orang-orang yang menggunakan kendaraan beroda 4 atau lebih. Dari pandangan gue sendiri, nggak ada salahnya tentang utilitarianisme ini. Kenapa? Karena keadilan itu pun kalau kita search di internet, teori keadilan pasti banyak pengertian-pengertian dari para ahli yang berbeda nih. Kenapa? Karena mereka influence dari zamannya mereka, dari pemikirannya mereka, pandangannya mereka, atau juga dari pengalaman yang mereka hadapi. Oleh karena itu menurut gue keadilan tuh ya bisa berbeda. Negatifnya dari teori ini adalah kebutuhan-kebutuhan minoritas, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dia jumlahnya tidak sebanyak mayoritas, tidak mampu untuk dipenuhi. Karena pandangan dari utilitarianisme adalah semakin banyak yang bahagia, semakin banyak yang senang, semakin banyak yang merasa hal itu adil, itu lebih baik dibandingkan semua orang merasa adil. Dan menurut gue ya di era saat ini utilitarianisme ya masih banyak yang gunakan gitu loh. Analogi yang tadi gue jelaskan itu bisa menggambarkan pilihan kita. Seperti analogi pertama tadi yang tentang kasus kereta. Jika kita merasa bahwa pilihan yang tepat dilakukan oleh masinis adalah menabrak 3 orang tadi dengan membiarkan 100 orang masih hidup dalam gerbong tadi, maka kita merasa lebih baik kan menyelamatkan orang yang lebih banyak dengan setidak-tidaknya mengorbankan orang yang lebih sedikit. Lebih baik 100 dibanding menyelamatkan 3 gitu. Di sini kita melihat bahwa utilitarianisme itu hadir dan juga menjadi salah satu teori ketika kita melihat suatu hal yang disebut sebagai keadilan. Kita merasa jika suatu peraturan tiba, peraturan hadir, misalnya terkait undang-undang pajak yang terbaru atau undang-undang tentang pembebasan lahan, kita merasa selama hal tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, 260 juta orang di Indonesia merasakan keadilan, yang merasakan kebahagiaannya, itu lebih baik dibanding suatu peraturan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Dan menurut gue itu nggak ada salahnya. Sama juga dengan analogi yang kedua, kita merasa ya udahlah 1 tadi meninggal, dengan catatan kan 4 orang bisa hidup. Lebih baik kita menyelamatkan orang yang lebih banyak dibanding sedikit. Lebih baik kita mengikuti suatu peraturan yang memang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan orang yang lebih banyak, mayoritas, dibanding kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan minoritas begitu. Teori kedua itu dibawakan oleh John Rawls. John Rawls ini memang sosok yang terkenal terkait dengan teori keadilan ini, di mana teori keadilan yang dia bawakan tuh Justice as Fairness. Dalam bukunya yang berjudul Theory of Justice, John Rawls mengatakan bahwa justice as fairness. John Rawls berpandangan bahwa tidak ada keadilan dalam greater warfare ketika terdapat suatu situasi atau kondisi di mana seseorang tuh tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan atau suatu kehidupan yang adil, maka perlu dilaksanakan suatu skema kerjasama dari masing-masing pihak dan juga tetap mengayomi orang-orang yang tidak beruntung tadi itu. Hal ini menjadikan John Rawls memandang bahwa tidak ada lagi kelas-kelas sosial, tidak ada lagi perbedaan gender, yang ada hanyalah seorang individu yang berada di posisi yang sama, the origins positions. Maksudnya apa? Jadi tidak peduli kamu lahir dari keluarga kaya, dari keluarga miskin, laki-laki, perempuan, ayahmu dokter, ayahmu petani, kamu tetap berada dalam posisi yang sama. Oleh karena itu, ketika dia melihat suatu kesejahteraan yang sangat tinggi dalam suatu keadaan di mana setiap individu dianggap sebagai individu yang sama, maka itulah yang disebut sebagai keadilan. Jadi, jika memang adanya akomodasi-akomodasi yang dilakukan oleh para pihak yang tetap menggabungkan orang-orang beruntung sama orang-orang tidak beruntung, orang kaya dan orang miskin, laki-laki dan perempuan dalam suatu skema kerjasama yang baik dan menghasilkan suatu kesejahteraan, hal tersebutlah yang disebut sebagai keadilan. Kenapa? Karena kepentingan masing-masing pihak didengarkan. Kepentingan setiap individu
hadir dalam perumusan kerjasama dan juga tujuan yang ingin dicapai. Itulah yang disebut sebagai justice as fairness oleh John Rawls. Dalam analogi tadi, jika kamu memilih untuk menyelamatkan 3 orang dengan catatan bahwa 100 orang meninggal dengan alasan seperti ya itu kan termasuk risiko dalam menggunakan kereta ya, dan juga memang 3 orang tadi masih memiliki hak yang sama untuk hidup, hak yang sama untuk bisa mendapatkan keselamatan dalam pekerjaannya, dan juga itu merupakan kesalahan dari masinisnya misalnya, karena dia tidak ngecek terlebih dahulu ke keseluruhan dari keretanya, yang seharusnya baik dari masinis, penumpang-penumpang yang ada di gerbong menerima jika memang mereka harus meninggal dikarenakan kesalahan dari kereta yang mereka tumpangi, ya silakan. Dengan catatan kita melihat semua ini berdasarkan setiap individu ini berada pada posisi yang sama, memiliki hak yang sama, dan juga berhak untuk mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Oleh karena itu, dengan kalian memastikan bahwa 3 orang tadi selamat dan juga menghilangkan orang yang ada di 100 gerbong tadi, dalam pandangan suatu keadilan ya, bukan pandangan psikopat. Misalnya kalian bilang, ya udah tabrak aja semuanya terus meledakannya semuanya, gua nggak peduli ya maksudnya. Tapi dari pandangan seperti itu, maka kalian lebih condong kepada teori keadilan John Rawls. Atau misalnya yang kasus tadi, ya udah nih 1 orang tadi berhak untuk hidup loh. Dia bisa organ-organ tubuhnya sehat karena dia hidup teratur, hidup sehat gitu. Sedangkan 4 orang tadi mungkin dalam perjalanan hidupnya mereka tidak menghargai organ tubuh yang mereka miliki, sehingga mereka pantas mendapatkan apa yang mereka seharusnya dapatkan, begitu kan? Oleh karena itu, gue mikir bahwa 1 orang ini diselamatkan, jangan sampai 1 orang ini dikorbankan untuk menyelamatkan 4 tadi. Itu juga salah satu pandangan dalam teori John Rawls. Oleh karena itu, refleksikan kembali apa keadilan bagi diri kalian. Apakah ketika semua orang mendapatkan hal yang sama, anak kecil dikasih 50.000, orang besar juga dikasih 50.000? Atau dilihat dari kebutuhannya, anak kecil dikasih 5.000, orang besar dikasih 95.000? Keadilan itu ditentukan oleh kita. Kenapa? Karena hanya dari pandangan kita lah keadilan itu muncul. Bagimu adil, bagi orang tidak adil bagaimana? Kamu bisa bersekolah, orang lain gak bisa bersekolah, adil gak buat mereka? Kamu hari ini bisa makan, mereka gak bisa makan, adil gak buat mereka? Ada orang yang lebih kaya daripada kamu, adil gak buat kamu? Ada orang kayak aku sekarang podcast tapi jumlah subscribernya gak banyak misalnya, dibandingkan sama orang-orang lain yang subscribernya lebih banyak, adil gak buat aku? Kembali ke kita lagi, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya. Sekian dulu dari gua. Semoga kalian bisa mendapatkan pengetahuan baru terkait teori keadilan ini, baik itu utilitarianisme ataupun juga teori of justice milik John Rawls yang justice as fairness. Komen di bawah terkait pandangan kalian dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin kalian tanyakan. Gue bakalan jawab di kolom komentar. Sekali lagi, see you dan salam demokrasi.